Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aziza dengan NIM 1902010151 dari kelas PAI 5E, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, dengan adanya video ini untuk menunaikan salah satu tugas UTS Filsafat Ilmu oleh dosen Ustadz Muhammad Yamin SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan, yaitu nomor 1, jelaskan esensi yang terkandung dalam pengertian filsafat ilmu. Plato mengatakan bahwa esensi filsafat ialah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi tentang kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, berbeda halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Dari esensi itu, maka filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal hingga mencapai hakikat segala situasi di dalamnya. Nah, adapun yang nomor 2, jelaskan mengapa filsafat ilmu menjadi landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu itu sangat banyak pendapat mengenai fungsi filsafat itu yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya memberi landasan filosof untuk memahami berbagai konsep atau teori sesuatu disiplin ilmu maupun membekali kemampuan membangun teori ilmiah. Jadi filsafat ilmu juga sangat berperan penting dalam memahami beberapa konsep atau teori ilmu untuk membangun teori ilmiah melalui landasan filosof dan bisa juga melalui kajian filsafat. Nah, dalam ilmu pendidikan, filsafat itu menempati posisi secara analog, yang dimana dengan ilmu pengetahuan yang lain dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Karena pada dasarnya filsafat ilmu itu merupakan telahan yang berkaitan dengan objek yang ditelah oleh ilmu. Bagaimana proses memperoleh ilmu itu dan bagaimana manfaat ilmu itu, dan oleh karena itu lingkup induk telah filsafat ilmu dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ontologi, yang kedua itu epistemologi, yang ketiga asiologi. Nah, jadi adapun manfaat dari filsafat ilmu sebagai titik tolak membuat kita bisa menjelajah berbagai filsafat pengetahuan lainnya, termasuk di dalamnya filsafat ilmu pendidikan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri filsafat ilmu. Ciri-ciri filsafat ilmu
itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menyeluruh, yang artinya sebagai pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri, bukan hanya ditinjau dari suatu sudut pandang tertentu. Dan yang kedua itu mendasar, yang dimana artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajari sehingga dapat dijadikan dasar berpijak sebagai segenap nilai dan keilmuan. Dan adapun yang ketiga itu spekulatif, yang dimana artinya hasil pemikiran yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran selanjutnya. Selanjutnya itu nomor 4. Jelaskan menurut Anda apa perbedaan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan filsafat. Jadi menurut saya filsafat itu membuat pertanyaan yang lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari kita. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi filsafat itu memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar, sedangkan ilmu itu menunjukkan sebab-sebab apa saja yang tidak begitu mendalam, yang dekat dan sekunder. Dan adapun yang nomor 5 itu jelaskan dan berikan contoh dari objek, material, dan formal. Objek material itu merupakan suatu bahan atau hal yang ada kemudian akan dipelajari, yang dapat dirasionalkan dan memiliki sifat empiris serta ilmiah. Adapun contohnya itu seperti mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah tahu, telah memikirkan bagaimana ia nanti bekerja ke depannya. Sedangkan objek formal itu merupakan sebagai metode yang digunakan untuk memahami yang ada pada objek material. Hal itu dapat dijadikan objek formal, yaitu objek yang ada di dalam objek material yang telah secara lebih mendetail. Contohnya itu seperti jika kita melakukan penelitian seperti meneliti tentang pohon kelapa, yang khususnya apa saja fungsi dari air kelapa tersebut, karena pohon kelapa merupakan objek material, sedangkan air kelapa merupakan objek formalnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.